Tengah malam, Anda terbangun tiba-tiba. Otot betis menegang seperti dicengkeram tangan tak terlihat. Rasa nyeri menjalar, memaksa Anda menahan nafas. Kram kaki, gangguan kecil yang efeknya bisa luar biasa menyakitkan, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun. Mungkin selama ini kita berpikir, ini hanya karena kelelahan atau kurang minum saja. Tapi tahukah Anda bahwa penyebab kram tidak sesederhana itu? Di balik rasa sakit mendadak yang mencengkeram otot, bisa jadi ada makanan sehari-hari yang justru diam-diam menjadi pemicunya. Ya, salah satunya adalah buah-buahan. Kita dibesarkan dengan pemahaman bahwa buah itu sehat, kaya vitamin, segar, dan penuh serat. Tapi kenyataannya, tidak semua buah cocok dikonsumsi dalam jumlah bebas, apalagi bagi lansia. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, buah apa yang paling sering Anda konsumsi sehari-hari? Apakah Anda pernah mengalami kram kaki di malam hari setelah mengonsumsinya? Ada buah-buahan tertentu yang jika dimakan terlalu sering, dalam kondisi tubuh tertentu, atau pada waktu yang kurang tepat, justru bisa memperberat kondisi otot dan memicu kram kaki. Tentu saja bukan berarti kita harus takut makan buah. Bukan itu intinya. Tapi kita perlu lebih cermat dan bijak. Karena tubuh kita di usia lanjut tidak lagi seperti dulu. Daya serap nutrisi menurun, cairan lebih cepat berkurang, dan keseimbangan mineral lebih mudah terganggu. Kalau kita salah pilih buah, bisa-bisa malam kita terganggu oleh rasa sakit mendadak di kaki. Banyak lansia yang mengeluh, saya sudah minum cukup air, saya tidak habis jalan jauh, tapi kok masih saja kram? Jawabannya bisa jadi tersembunyi di dapur Anda, mungkin pada buah yang Anda makan tiap pagi, atau camilan sore yang tampaknya ringan namun ternyata mengandung zat-zat yang bisa merangsang kontraksi otot secara tidak terkendali. Dalam video ini, kita akan membahas 7 buah yang terbukti secara ilmiah bisa memicu atau memperparah kram kaki, khususnya pada lansia. Kita akan mempelajari mengapa buah tersebut bisa berbahaya jika dikonsumsi berlebihan, apa kandungan di dalamnya yang menyebabkan otot berkontraksi tanpa kendali, dan bagaimana cara mengatasinya. Mari kita mulai daftarnya satu persatu. 1. Pisang terlalu matang. Pisang, buah kuning yang lembut ini memang dikenal sebagai sumber kalium yang baik. Banyak dokter menyarankan pisang untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan mengatasi kram otot. Tapi sayangnya, tidak semua orang cocok dengan pisang, terutama lansia dengan kadar gula darah tidak stabil atau yang punya gangguan pencernaan. Kandungan fruktosa dan karbohidrat sederhana dalam pisang yang terlalu matang bisa memicu lonjakan gula darah. Ketika gula darah melonjak cepat, tubuh akan bereaksi dengan cara memproduksi lebih banyak insulin. Akibatnya, magnesium dan kalsium dalam darah bisa terganggu keseimbangannya. Dan disinilah titik awal kram otot mulai muncul. Karena seperti yang kita tahu, otot butuh keseimbangan elektrolit, terutama magnesium dan kalsium, agar bisa bekerja dengan normal. Selain itu, pisang yang terlalu matang justru punya kadar gula yang lebih tinggi. Saat dimakan dalam jumlah banyak, apalagi tanpa diimbangi dengan asupan protein atau lemak sehat, tubuh akan cepat menyerap gulanya. Lonjakan gula ini bisa memicu gangguan sirkulasi, otot betis terasa berat, kaki mulai tegang, dan dalam waktu singkat kram pun menyerang. Tak hanya itu, ada juga kondisi di mana pisang bisa mengikat mineral tertentu dalam tubuh, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi asam. Misalnya, setelah makan jeruk atau nanas, lalu Anda makan pisang sebagai penutup. Kombinasi ini bisa membuat kerja ginjal jadi lebih berat. Kalau tidak cukup minum air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi ringan yang seringkali tidak disadari. Dan seperti kita tahu, dehidrasi ringan saja sudah cukup untuk membuat otot menjadi kaku. Karena air adalah media utama untuk membawa mineral ke dalam sel. Ketika air kurang, maka distribusi mineral pun terganggu. Yang lebih sering terjadi adalah saat pisang dimakan malam hari. Banyak lansia menjadikan pisang sebagai camilan sebelum tidur karena teksturnya lembut dan mudah dicerna. Tapi justru di malam hari, saat tubuh mulai masuk fase istirahat, metabolisme melambat. Jika Anda makan pisang terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh belum sempat menstabilkan lonjakan gula darahnya. Dan saat Anda tertidur, itulah saat-saat otot Anda mulai berkontraksi tanpa kendali dan akhirnya kram kaki membangunkan Anda di tengah malam. Tentu saja bukan berarti Anda harus menghindari pisang sepenuhnya. Yang perlu dipahami adalah tidak semua tubuh merespons pisang dengan cara yang sama, apalagi setelah usia 60 tahun ke atas.
Jika tubuh Anda cenderung sensitif terhadap gula atau sering mengalami gangguan kram malam hari, maka sebaiknya batasi jumlah pisang yang dikonsumsi. Pilihlah pisang yang belum terlalu matang, masih sedikit kehijauan di ujungnya, dan pastikan Anda mengimbanginya dengan cukup air putih serta sumber protein ringan. Hindari juga mengonsumsi pisang terlalu dekat dengan waktu tidur. Setidaknya berikan jarak 2-3 jam agar tubuh punya waktu mencerna dan menstabilkan kadar gula darah. 2 jeruk dan buah sitrus lainnya. Tak diragukan lagi, jeruk kaya akan vitamin C. Buah ini dikenal sebagai pendongkrak imun alami, penangkal flu, dan penyegar tenggorokan. Tapi tahukah Anda, di balik rasa asam segar yang memikat itu, ternyata ada sesuatu yang bisa menggoyahkan kestabilan otot, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia? Jeruk memiliki kadar asam sitrat yang tinggi. Kandungan inilah yang memberi rasa segar dan asam khas jeruk. Tapi asam sitrat juga bisa mengganggu keseimbangan pH tubuh, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau saat perut kosong. Ketidakseimbangan ini membuat tubuh bekerja ekstra keras untuk menetralkan keasaman. Dalam proses itulah, mineral penting seperti magnesium dan kalsium dapat terkuras. Seperti yang kita tahu, magnesium dan kalsium sangat penting dalam menjaga kestabilan otot. Jika tubuh kehilangan dua mineral ini walau sedikit saja, maka risiko otot mengalami kejang atau kram akan meningkat. Dan pada lansia, penurunan kadar mineral dalam tubuh bisa terjadi lebih cepat karena sistem penyerapan yang tak seefisien saat muda. Banyak lansia yang tanpa sadar mengonsumsi jeruk setiap hari, pagi-pagi saat perut masih kosong. Mereka berpikir itu akan menyegarkan dan membantu melancarkan pencernaan. Padahal, justru itu bisa menjadi pemicu gangguan otot di malam hari. Mengapa? Karena ketika tubuh terlalu asam, ginjal akan bekerja lebih keras, cairan tubuh bisa menurun, dan akibatnya otot kehilangan pelumas alaminya, cairan dan elektrolit. Dan bukan hanya itu, buah jeruk juga mengandung fruktosa dalam jumlah yang cukup tinggi. Kombinasi antara asam dan gula ini membuat kerja insulin meningkat, yang dalam beberapa kondisi bisa memperparah pelepasan natrium dari tubuh. Sementara natrium juga penting untuk komunikasi antar sel saraf dan otot. Ketika natrium terlalu rendah, sinaps-sinaps otot menjadi lebih sensitif dan mudah bereaksi berlebihan. Hasilnya, otot kaki bisa tiba-tiba kram meskipun Anda hanya duduk atau tidur. Kondisi ini bisa diperparah lagi jika Anda mengonsumsi jeruk dalam bentuk jus kemasan. Jus kemasan biasanya sudah kehilangan serat alaminya dan ditambah dengan gula tambahan. Dalam satu gelas, kandungan fruktosanya bisa jauh lebih tinggi dibanding jeruk segar. Mari bayangkan skenario harian yang biasa terjadi. Anda sarapan dengan roti dan segelas jus jeruk, lalu siangnya cuaca panas, Anda minum es jeruk segar. Malamnya, karena malas makan berat, Anda hanya mengupas 1-2 jeruk manis sebagai camilan. Tanpa disadari, tubuh Anda sudah menerima beban keasaman sepanjang hari. Ditambah jika Anda kurang minum air putih, maka tubuh mulai mengalami kondisi yang disebut asidosis ringan. Asidosis ini diam-diam membuat otot Anda tegang, mudah tersentak, dan pada akhirnya terjadilah kram. Tentu ini bukan berarti kita harus mencoret jeruk dari daftar buah sehat. Yang perlu kita lakukan adalah bijak dan terukur. Konsumsi jeruk sebaiknya tidak dilakukan saat perut kosong. Jangan juga menjadikannya buah utama dalam jumlah berlebihan setiap hari, apalagi jika Anda memiliki riwayat asam lambung, gangguan ginjal ringan, atau sering mengalami kaki kesemutan di malam hari. Sebaiknya konsumsi jeruk setelah makan, bukan dengan perut kosong, dalam jumlah sedang, 1-2 buah, dan pastikan dimakan dengan serat dari buah itu sendiri, bukan hanya dalam bentuk jus. Selalu imbangi dengan minum air putih yang cukup untuk membantu ginjal menetralkan keasaman. 3. Semangka dan buah tinggi air. Semangka, dengan warnanya yang merah cerah dan rasa manis alami, memang terasa sangat cocok untuk lansia. Gigi yang sudah tidak sekuat dulu tetap bisa mengunyahnya dengan mudah. Bahkan banyak lansia mungkin menjadikannya sebagai camilan utama di siang hari. Tapi justru di balik lembutan dan kesegarannya itu, semangka menyimpan satu fakta penting yang sering diabaikan, efek diuretik alaminya. Semangka mengandung air dalam jumlah yang sangat tinggi, lebih dari 90%. Itu sebabnya banyak orang merasa segar dan puas setelah memakannya. Tapi yang tidak disadari adalah semangka juga merangsang tubuh untuk lebih sering buang air kecil. Inilah yang disebut dengan efek diuretik alami. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan tidak diimbangi dengan cukup asupan elektrolit, tubuh bisa kehilangan lebih banyak mineral melalui urin tanpa disadari. Dan disinilah bahayanya.
Karena ketika tubuh kehilangan terlalu banyak natrium, kalium, dan magnesium secara bersamaan, otot mulai kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi dan relaksasi secara seimbang. Akibatnya terjadilah kram kaki bukan karena kelelahan, tapi karena cairan tubuh dan mineral penting untuk otot hilang begitu saja, hanya karena makan buah yang terlihat aman. Apalagi jika semangka dimakan dalam keadaan dingin, langsung dari kulkas atau dengan es batu. Sensasi segar itu memang menyenangkan, tetapi tubuh lansia yang metabolisme dan sistem pencernaannya sudah melambat bisa memberikan respons berlebihan terhadap suhu dingin. Pembuluh darah bisa menyempit secara mendadak, dan itu memperlambat aliran oksigen serta mineral ke otot, terutama otot kaki yang letaknya jauh dari jantung. Kombinasi antara dehidrasi ringan dan penyempitan pembuluh darah ini adalah resep sempurna untuk kram kaki yang muncul mendadak, biasanya saat malam hari. Selain itu, kandungan gula alami dalam semangka juga cukup tinggi. Meski tidak semanis buah-buahan seperti mangga atau kurma, namun karena kita sering makan semangka dalam jumlah besar, kadang tanpa sadar bisa satu mangkuk penuh, gula yang masuk ke dalam darah juga meningkat. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, lonjakan gula darah bisa mengganggu keseimbangan insulin dan membuat kadar magnesium menurun. Skenario yang paling sering terjadi adalah seperti ini. Siang hari panas, Anda makan semangka dingin banyak-banyak. Malamnya, karena merasa sudah cukup makan, Anda hanya minum air sedikit. Lalu menjelang dini hari, otot betis mulai menegang, rasa nyeri muncul tiba-tiba, dan Anda terbangun karena kram yang sangat menyakitkan. Dan Anda pun bingung, karena tidak merasa habis berjalan atau berdiri lama. Penting untuk diingat bahwa buah segar bukan berarti selalu netral untuk tubuh lansia. Semangka tetap bisa dikonsumsi, tapi harus dengan jumlah yang terkontrol dan waktu yang tepat. Hindari makan semangka berlebihan saat malam hari atau menjelang tidur. Dan jika memang ingin menikmati semangka, pastikan Anda juga mengimbanginya dengan asupan mineral alami seperti dari air kelapa, kacang-kacangan, atau pisang yang matang sempurna, asal tidak berlebihan. Sebaiknya konsumsi semangka dalam porsi sedang, tidak lebih dari satu mangkuk kecil, pada siang hari, dan jangan dalam keadaan terlalu dingin. Selalu imbangi dengan minum air mineral yang cukup dan sumber elektrolit alami seperti sup atau kaldu tanpa garam berlebih. 4. Nanas, asam yang menguras mineral. Nanas memang menggoda. Teksturnya lembut, rasanya manis asam menyegarkan, dan aromanya khas. Namun buah ini memiliki kandungan asam yang sangat tinggi, terutama asam askorbat, vitamin C, dan asam sitrat. Saat masuk ke tubuh, asam ini merangsang kerja ginjal dan saluran kemih menjadi lebih aktif. Akibatnya, tubuh lebih sering buang air kecil, dan ini memicu kehilangan cairan yang tidak terasa langsung. Kondisi seperti ini disebut dehidrasi ringan kronis. Sayangnya pada lansia, dehidrasi ringan seringkali tidak terdeteksi karena tubuh tidak memberi rasa haus sekuat saat muda. Dampaknya bisa terasa jelas. Kaki yang mudah kram, terutama saat malam atau setelah duduk terlalu lama. Selain efek diuretik alami, nanas juga mengandung enzim bromelain. Enzim ini memang bermanfaat untuk mencerna protein, tapi jika dikonsumsi berlebihan, bisa membuat lambung bekerja terlalu keras, menyebabkan iritasi ringan, bahkan memperparah kondisi asam lambung. Saat tubuh stres karena pencernaan terganggu, mineral seperti kalium dan magnesium bisa digunakan lebih cepat dari biasanya. Ini memperlemah stabilitas otot, apalagi jika nanas dimakan dalam keadaan perut kosong atau dikombinasikan dengan makanan asin dan pedas seperti rujak. Kombinasi ini membuat sistem pencernaan panas, dan tubuh kehilangan elektrolit secara cepat. Dalam waktu beberapa jam, kaki bisa terasa berat, pegal, atau bahkan menegang tanpa sebab. Dan ini sering terjadi menjelang malam, saat tubuh mulai kelelahan tapi belum mendapat cukup cairan pengganti. Yang juga perlu diwaspadai adalah konsumsi nanas dalam bentuk olahan, baik dalam kaleng, jus, atau campuran minuman kemasan. Kandungan gulanya bisa melonjak tinggi, ditambah zat pengawet dan pemanis buatan. Campuran asam, gula, dan zat kimia ini memberi tekanan pada liver dan ginjal. Akhirnya, fungsi penyaringan tubuh jadi lambat, dan efeknya otot jadi lebih rentan terhadap kontraksi mendadak. Dan kondisi tubuh lansia yang cenderung lebih sensitif terhadap ketidakseimbangan cairan membuat efek dari nanas ini jauh lebih kuat dibanding usia muda. Beberapa lansia bahkan tidak sadar bahwa mereka rutin makan nanas sebagai pencuci mulut setelah makan berat, karena percaya ini bisa membersihkan pencernaan. Padahal, jika pencernaan sedang iritasi atau ginjal sedang lelah,
Nanas justru mempercepat hilangnya mineral dan cairan. Dan itu memperparah risiko kram otot. Bukan berarti Anda harus menghindari nanas sepenuhnya. Pastikan hanya dikonsumsi dalam jumlah kecil, 1-2 potong saja. Tidak setiap hari, dan jangan pada saat tubuh belum siap menerima asupan asam. Hindari nanas saat perut kosong dan jangan digabung dengan makanan yang bisa memperparah efek asam. Sebaiknya jika ingin makan nanas, imbangi dengan air putih hangat dan sayur hijau agar tubuh tetap seimbang dan tidak cepat kehilangan mineral. Dengarkan tubuh Anda. Jika setelah makan nanas Anda merasa kaki pegal atau jari-jari terasa kesemutan, itu sinyal bahwa tubuh mulai kehilangan keseimbangan. 5. Anggur. Manis mungil pemicu gula darah. Anggur, buah mungil dengan warna ungu, merah, atau hijau ini memang cantik, manis, dan sering dijadikan simbol makanan sehat. Tapi di balik bentuknya yang menggoda itu, anggur menyimpan potensi yang tidak main-main terhadap kestabilan saraf dan otot lansia. Anggur mengandung fruktosa dalam konsentrasi tinggi. Meskipun bentuknya kecil, dalam segenggam anggur bisa terkandung gula yang setara dengan 1 sendok makan penuh. Masalahnya, fruktosa yang tinggi tanpa dibarengi dengan serat cukup akan langsung memicu lonjakan kadar gula darah dalam tubuh. Dan seperti yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, lonjakan gula ini bukan cuma bikin tubuh lemas mendadak, tapi juga bisa menurunkan kadar magnesium dan mengacaukan kerja otot. Untuk lansia, perubahan kadar gula darah yang mendadak sangat berisiko. Bukan cuma bisa memicu pusing, gemetar, atau kelelahan, tapi juga membuat sinap-sinap saraf menjadi lebih sensitif. Otak mengirim sinyal ke otot dengan cara yang tidak stabil, kadang terlalu cepat, kadang berlebihan. Inilah yang menyebabkan otot, terutama otot kaki, menegang sendiri bahkan saat Anda sedang diam atau tidur. Selain itu, anggur memiliki kandungan asam tartarat dan malat. 2 jenis asam ini, jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan iritasi ringan pada pencernaan dan mempengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Apalagi jika dikombinasikan dengan buah lain atau dikonsumsi dalam bentuk jus anggur pekat. Kondisi ini membuat ginjal bekerja lebih berat, cairan tubuh jadi cepat keluar lewat urin, dan dalam waktu singkat tubuh bisa mengalami kekurangan kalium. Kalium, seperti yang kita tahu, adalah salah satu mineral penting yang menjaga kestabilan impuls saraf menuju otot. Kalau kalium turun, sinyal jadi kacau, otot menerima perintah yang tak wajar. Inilah awal mula munculnya kram, seolah kaki tersentak sendiri atau terasa tegang tak wajar tanpa sebab yang jelas. Dan ada satu kebiasaan umum yang perlu diperhatikan. Banyak lansia menganggap anggur sebagai camilan sehat malam hari. Setelah makan malam ringan, 1-2 genggam masuk ke kulkas, ambil anggur segar, dimakan sambil nonton TV atau sebelum tidur. Masalahnya, malam hari adalah waktu tubuh bersiap istirahat dan memperlambat metabolisme. Saat fruktosa tinggi masuk, tubuh belum sempat memprosesnya dengan stabil. Gula darah naik, insulin dilepas, dan di saat bersamaan tubuh malah kehilangan mineral yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan dan menenangkan otot. Kondisi makin rumit ketika lansia memiliki riwayat hipoglikemia reaktif atau sensitivitas terhadap insulin. Anggur yang manis akan membuat gula darah naik seketika, tapi begitu insulin keluar berlebihan, gula darah akan drop lagi dalam waktu singkat. Perubahan naik turun ini memberi beban besar bagi sistem saraf. Dan salah satu dampaknya adalah kontraksi otot yang tak terkontrol, alias kram. Jika ingin makan anggur, silakan, tapi batasi jumlahnya, cukup Agustus 10 butir saja, jangan dikonsumsi malam hari, dan hindari mengombinasikannya dengan buah lain yang juga tinggi gula. Lebih baik lagi kalau anggur diselingi dengan makanan kaya protein ringan atau serat tinggi, agar penyerapan gula lebih lambat dan tubuh tidak kaget. Cara terbaik menikmati anggur adalah di siang hari, setelah makan, dan dengan jumlah yang terkontrol. Selalu imbangi dengan minum air putih yang cukup untuk membantu ginjal menyaring kelebihan gula dan asam dari anggur. 6. Apel, asam manis yang menyesatkan. Siapa yang tidak suka apel? Warnanya menarik, teksturnya renyah, dan rasanya manis asam menyegarkan. Bahkan sering dianggap sebagai buah aman untuk semua umur. Tapi justru karena terlalu sering dianggap aman, apel jadi sering dikonsumsi tanpa pertimbangan yang cukup, apalagi saat sudah diproses menjadi jus. Satu buah apel utuh sebenarnya punya banyak manfaat, kaya antioksidan, serat, dan bisa membantu melancarkan pencernaan. Tapi beda cerita saat apel sudah diubah menjadi jus.
Proses pembuatan jus menghilangkan sebagian besar serat dan menyisakan gula alami dalam bentuk yang sangat cepat diserap tubuh, fruktosa murni. Dan dalam kondisi inilah tubuh lansia mulai menerima beban yang tidak disadari. Fruktosa dalam jumlah tinggi bisa mengganggu keseimbangan elektrolit, terutama magnesium dan kalium. Dua mineral penting ini bertugas menjaga stabilitas kontraksi otot. Kalau salah satu turun, otot jadi lebih mudah terpicu untuk menegang, alias kram. Dan tubuh lansia lebih rentan, karena kemampuan menyerap mineral lewat makanan sudah tidak sebaik waktu muda. Apel juga memiliki efek diuretik ringan, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk jus dan tanpa makanan pendamping. Anda buang air kecil lebih sering, merasa haus terus, dan tidak menyadari bahwa tubuh kehilangan cairan. Kalau cairan dan elektrolit terus keluar tanpa disertai pengganti, maka otot mulai kehilangan kelenturan alaminya. Saat ini terjadi, kram kaki menjadi tak terhindarkan, bahkan ketika Anda sedang tidur nyenyak. Masalah lain muncul ketika apel dijadikan sarapan utama. Banyak lansia yang berpikir, saya tidak mau makan berat pagi-pagi, cukup jus apel saja. Padahal saat pagi hari, tubuh baru saja kehilangan cairan selama semalaman. Saat jus apel masuk ke perut kosong, fruktosa langsung diserap, gula darah melonjak cepat, dan tubuh melepas insulin besar-besaran. Efeknya, penurunan magnesium dalam darah dan sirkulasi yang kacau balau. Belum sempat tubuh stabil, Anda sudah bergerak, berdiri, beraktivitas, dan itu jadi beban tambahan bagi otot kaki yang belum siap. Dan jangan lupa soal pH. Jus apel yang asam bisa memicu kondisi yang disebut asidosis ringan, yakni kondisi saat tubuh terlalu asam dalam waktu tertentu. Ini membuat tubuh harus melepaskan kalsium dari tulang demi menetralkan asam tersebut. Hasilnya, otot kehilangan salah satu bahan baku penting untuk relaksasi. Dan jika ini terjadi terus-menerus, kaki akan terasa berat, sering kesemutan, dan lebih sering kram. Apel tetap boleh dikonsumsi, tapi sebaiknya dalam bentuk utuh, dikunyah perlahan, dan diimbangi dengan makanan lain. Hindari menjadikannya sebagai satu-satunya asupan pagi atau camilan malam. Dan jika memang gemar apel, pastikan juga asupan mineral tetap seimbang, entah dari air kelapa muda, kacang-kacangan, atau sayuran hijau yang kaya magnesium dan kalium. Karena kram tidak muncul begitu saja, ia adalah sinyal bahwa tubuh Anda sedang tidak seimbang. 7. Leci. Manis menggoda dengan risiko tersembunyi. Leci terlihat imut, aromanya harum, dan sering disajikan dalam bentuk segar ataupun sirup. Tapi siapa sangka, leci punya karakter yang bisa sangat berbahaya jika dikonsumsi tanpa kontrol. Terutama bagi lansia yang sistem metabolismenya tidak secepat dulu. Leci mengandung fruktosa dan glukosa dalam kadar tinggi, terutama jika sudah diproses menjadi kemasan kaleng atau minuman botol. Ketika buah ini masuk ke tubuh, terutama dalam jumlah banyak atau tanpa makanan pendamping lain, kadar gula dalam darah bisa melonjak tajam. Ini menyebabkan tubuh bereaksi cepat dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar, dan disinilah masalah mulai muncul. Ketika insulin naik tajam, tubuh berusaha menstabilkan kadar gula darah dengan cepat. Tapi dalam proses itu, magnesium, kalsium, dan kalium, 3 mineral penting untuk kerja otot, ikut terdorong keluar dari sistem peredaran darah, terutama melalui urin. Akibatnya, otot-otot kehilangan bahan baku untuk menjaga fleksibilitas dan relaksasi. Efeknya, otot mulai tegang sendiri, muncul sensasi pegal mendalam, dan puncaknya kram yang menyakitkan tanpa sebab yang jelas. Yang membuat leci jadi makin berbahaya untuk lansia adalah karena rasa manisnya yang menipu, tidak terlalu tajam, tidak mengganggu tenggorokan seperti buah lain, dan teksturnya lembut. Akibatnya, orang sering makan leci dalam jumlah banyak tanpa merasa bersalah. Bahkan dalam sekali duduk, bisa menghabiskan Oktober 15 buah leci segar atau lebih dari 1 gelas jus leci botolan. Ada fakta yang perlu dicatat, leci segar dan leci kaleng itu sangat berbeda. Leci segar masih punya serat meskipun tidak banyak, tapi leci kaleng biasanya sudah kehilangan serat, dicampur larutan gula, dan mengandung bahan pengawet. Efek kombinasi ini sangat cepat masuk ke dalam aliran darah dan membuat kadar gula darah jadi tidak stabil. Ini seperti roller coaster di dalam tubuh, naik mendadak lalu turun tajam. Dan ketika turun, tubuh kehilangan tenaga, saraf jadi kacau, dan otot tiba-tiba berkontraksi tanpa aba-aba. Masalah makin serius kalau leci dikonsumsi di malam hari sebagai pencuci mulut atau minuman ringan menjelang tidur.
Saat metabolisme tubuh sudah melambat dan organ-organ mulai masuk fase pemulihan, leci yang tinggi gula justru memicu sistem hormon untuk bekerja keras. Ini membuat jantung berdetak lebih cepat dari seharusnya, dan aliran darah ke otot jadi tidak stabil. Hasil akhirnya bisa ditebak. Anda tidur tak nyenyak, dan kram datang menghentak di tengah malam. Leci tidak dilarang, tapi jumlah dan cara konsumsinya harus diperhatikan. Jangan jadikan leci sebagai camilan utama, apalagi di malam hari. Hindari leci kaleng dan jus dalam kemasan yang biasanya ditambah pemanis buatan. Jika ingin makan leci segar, cukup 2-3 buah saja, dan sebaiknya dikonsumsi di siang hari setelah makan, saat tubuh dalam kondisi aktif. Selalu imbangi dengan minum air putih yang cukup dan tambahkan sumber protein ringan seperti kacang-kacangan atau yogur tanpa gula untuk memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Bagaimana mencegah kram kaki meskipun makan buah? Dari 7 buah yang telah kita bahas, pisang terlalu matang, jeruk, semangka, nanas, anggur, apel, dan leci, terlihat jelas bahwa solusi untuk masalah kram kaki sebenarnya bukan menghindari buah sepenuhnya, tapi mengonsumsinya dengan lebih bijak dan seimbang. Berikut adalah beberapa tips praktis yang bisa diterapkan. Pertama, kendalikan porsi. Buah memang sehat, tapi tidak berarti bisa dimakan tanpa batas. Untuk lansia, cukup 2-3 porsi buah per hari, dengan ukuran yang disesuaikan. Misalnya, 1 porsi bisa berupa 1 buah apel ukuran sedang, setengah mangkuk semangka potong, atau Agustus 10 butir anggur. Kedua, perhatikan waktu konsumsi. Hindari makan buah tinggi gula dan asam di malam hari atau terlalu dekat dengan waktu tidur. Lebih baik konsumsi buah di pagi atau siang hari, saat metabolisme tubuh masih aktif. Ketiga, imbangi dengan air putih yang cukup. Tubuh lansia lebih rentan terhadap dehidrasi, dan buah-buahan asam atau tinggi air seperti semangka justru bisa memperburuk kehilangan mineral. Pastikan minum minimal 8 gelas air putih per hari, lebih banyak jika cuaca panas atau setelah aktivitas fisik. Keempat, tambahkan sumber mineral alami dalam diet harian. Kalsium, magnesium, dan kalium adalah mineral penting untuk mencegah kram. Dapatkan dari sayuran hijau, bayam, brokoli, kale, kacang-kacangan, almond, kacang tanah, walnut, biji-bijian utuh, dan ikan berlemak seperti salmon. Kelima, perhatikan kombinasi makanan. Hindari mengonsumsi buah asam dengan perut kosong atau bersamaan dengan makanan tinggi garam dan lemak. Jika ingin makan buah setelah makan berat, berikan jeda sekitar 30 menit sampai 1 jam agar pencernaan tidak terganggu. Keenam, kenali sinyal tubuh. Tubuh selalu memberi tanda jika ada yang tidak beres. Jika setelah makan buah tertentu Anda sering mengalami kesemutan, kelelahan mendadak, atau kram berulang, itu pertanda buah tersebut mungkin tidak cocok untuk sistem tubuh Anda. Dan yang terakhir, konsultasikan dengan dokter jika kram kaki terjadi sangat sering dan mengganggu kualitas hidup. Mungkin ada kondisi kesehatan yang perlu ditangani, seperti kekurangan vitamin tertentu, masalah sirkulasi, atau efek samping dari obat-obatan. Buah tetap menjadi bagian penting dari diet sehat, terutama di usia lanjut. Kuncinya adalah keseimbangan antara jenis buah yang dikonsumsi, jumlahnya, waktu konsumsi, dan bagaimana mengimbanginya dengan nutrisi lain yang tubuh butuhkan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana buah-buahan tertentu bisa mempengaruhi keseimbangan elektrolit dan fungsi otot, kita bisa menikmati manfaat buah tanpa harus tersiksa oleh kram kaki di tengah malam. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke keluarga atau teman yang mungkin juga sering mengalami kram kaki. Tuliskan pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, dan pastikan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini membantu Anda untuk menjaga keseimbangan tubuh, menjaga kualitas tidur, dan menjaga agar otot kaki tetap bebas dari kram yang menyakitkan. Karena hidup nyaman di usia senja bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari jalani hari-hari dengan langkah yang ringan dan penuh rasa syukur. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan tips-tips kesehatan menarik lainnya.